Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Mira Sartika, saya dari SMK Negeri 3 Kota Sukabumi. Saya akan melaporkan mengenai permasalahan yang saya hadapi pada saat, bulan ini. Di bulan ini saya mendapatkan, eee, sebuah permasalahan yang cukup, menyita pikiran, namun harus dihadapi dengan, jernih dan, bisa lebih, menghasilkan sesuatu yang lebih produktif. Prinsip saya adalah, mmm, apa yang dilakukan oleh seorang siswa itu harus kita, apresiasi sedikit apapun perubahannya, kemudian juga, melihat segala sesuatu dari, hal yang positif, dari sisi positifnya, dan kemudian yang ketiga, harus mengambil cara yang produktif untuk bisa menyelesaikan sesuatu, apapun masalahnya. Berangkat dari situ, mmm, akar permasalahan yang saya hadapi tadi sudah saya jelaskan bahwa ada siswa yang, memiliki, eee permasalahan kedisiplinan, kemudian, harus dilakukan pembinaan, oleh, jurusan. Pembinaan ini diperlukan untuk bisa mengubah, eee, cara berpikir siswa agar bisa menjadi lebih baik, dalam melihat sebuah, tata tertib atau, mmm, aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh siswa ini cukup berat, maka kemudian dilaksanakan skorsing dan tugas saya, eee, adalah untuk membina, mmm, siswa yang diskorsing ini. Alternatif solusi yang saya, eee, pilih adalah, ada beberapa alternatif. Sebetulnya, mmm, bisa dengan melakukan hukuman, kemudian bisa juga dengan melakukan, mmm, disiplin positif. Nah, namun dalam hal ini saya memilih solusinya dengan menerapkan disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu hal yang, mmm, disepakati, atau pembinaan yang dilakukan dengan cara menyepakati, hal-hal yang akan dikerjakan oleh siswa, dan didiskusikan dengan, saya sebagai guru pembimbingnya. Kemudian, mmm solusi ini atau penerapan disiplin positif ini dilakukan selama 1 minggu dengan berbagai macam tugas atau, eee, kegiatan yang harus mereka kerjakan. Eee, Tiap harinya berbeda-beda namun, bentuknya hampir sama. Yang pertama, ada 5 kegiatan secara garis besar. Yang pertama itu saya meminta mereka untuk, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua, saya meminta mereka untuk bisa meningkatkan kompetensi mereka. Yang ketiga, saya meminta mereka untuk bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian yang keempat, yaitu, meningkatkan, mmm, ibadah mereka. Dan yang kelima, mereka, merefleksikan apa yang, mereka kerjakan setiap harinya. Nah, setelah saya sampaikan mengenai tujuan akhir dari pembinaan yang saya inginkan, 5 poin tadi, kemudian di-breakdown menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama, meningkatkan kebersihan atau menjaga kebersihan, saya meminta mereka untuk mengajukan beberapa hal atau beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh mereka untuk menjaga kebersihan di area,
jurusan. Dan mereka memberikan beberapa kegiatan seperti membersihkan, atau menyapu area, jurusan, kemudian merapikan berbagai peralatan, merapikan kursi dan meja dan sebagainya. Kemudian termasuk juga, menempelkan beberapa sign dan, peralatan yang harus diperbaiki. Kemudian, pada poin meningkatkan kompetensi mereka, mengajukan untuk, eee, mencari beberapa informasi mengenai destinasi wisata. Kemudian juga mereka, apa namanya, melakukan, mmm, simulasi, perkenalan diri dengan, menggunakan bahasa Inggris, jadi sekaligus juga meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Dan yang terakhir itu, mmm, mereka juga, saya minta untuk setiap harinya melaksanakan, ibadah, baik itu sholat duha, sholat zuhur, maupun sholat asar di sekolah. Dan yang terakhir, di hari terakhir, saya meminta mereka untuk, melaksanakan refleksi, mengenai, kegiatan pembinaan yang dilaksanakan. Kegiatan refleksi ini dilakukan dengan cara 4P, yaitu P yang pertama itu dengan menjelaskan mengenai peristiwa apa yang paling berarti untuk mereka pada saat 5 hari terakhir ini. Kemudian yang kedua, mengenai perasaan mereka, bagaimana perasaan mereka pada saat melaksanakan kegiatan ini. Kemudian yang ketiga mengenai, plan-nya mereka ke depan atau rencananya, mereka ke depan seperti apa. Dan yang keempat, pembelajaran apa yang mereka dapatkan dari, bentuk pembinaan yang sudah dilaksanakan. Dari hasil pemecahan ini, dan hasil refleksi yang dilakukan, secara umum mereka dapat menjalankan seluruh, kegiatan pembinaan dengan baik dan mereka juga merasakan ada perubahan bagi diri mereka dan pembinaan ini juga bermanfaat, juga bisa mengembalikan, kepercayaan diri mereka agar bisa, kembali, masuk ke lingkungan kelasnya dengan percaya diri. Kemudian, mengenai sumber rujukan ini saya dapatkan dari, teori, mengenai restitusi dan, disiplin positif. Eee, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.